bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kita bersuka cita karena pada hari ini, hari yang Tuhan jadikan, Dia lahir bagi kita. Mari dengan penuh sukacita kita menyembah Dia, kita mengangkat pujian. Hai, mari berhimpun. Sama seperti para gembala yang bergegas mencari bayi Yesus. Mari menyembah Dia, mari menaikkan puji-pujian bagi Dia. Sama seperti para malaikat yang dengan gegap gempita membawakan hormat dan kemuliaan bagi Dia. Mari dengan hati yang hormat dan takut akan Dia, kita menyembah. Hai, mari berhimpun. Leave
Dia firman yang menjelma menjadi manusia bagi saudara dan saya. Kita bersuka cita, kita bersyukur sebab dia memilih lahir buat kita. Mari dengan sukacita kembali dengan sorak-sorai kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dan dia juga bangkit bagi kita. Mari bertepuk tangan. Jemaat yang dikasih yang ada di rumah, Anda pun boleh bertepuk tangan dan bersukacita bersama keluarga di rumah. Dari awal. Dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sebab dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia itu firman Allah yang menjadi sama dengan kita. Dia itu firman Allah sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Dia Juru Selamat kita semua. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Di dalam kekotoran dan kejijikan kita, di dalam dosa yang sungguh menjijikan di hadapan Tuhan, Dia datang dan mencari kita. Dia datang menjadi sama seperti kita, namun tidak berdosa. Dia mencari kita, jangan larikan diri dari hadapannya. Mari saat ini kita mengakui dosa kita, segala pelanggaran-pelanggaran kita yang mungkin tidak ada orang lain yang tahu. Jangan tutupi itu. Jangan bersembunyi daripadanya. Yesus mencariku. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Kita akan menaikkan pujian ayat yang kedua. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus Kristus mati di Kalvari. Dia mati untuk tebus dosaku. Kepada hambanya gonjol dan saya Mari saat ini di hadapan Allah yang maha kasih itu, maha pemurah dan maha adil itu, kita datang mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang gentar. Kita ambil waktu di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dalam dunia. Engkau datang sesuai dengan rencana Allah Bapa ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami sadar ya Tuhan, sungguh begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kami orang-orang yang berdosa ini. Sehingga Kau mau turun ke dalam dunia yang gelap ini. Sungguh hina ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Mengasihi kami bukan karena kami orang yang bersih dan layak. Namun Engkau datang di saat kami sedang berdosa. Engkau mati di kayu salib untuk selamatkan kami. Engkau bangkit memberikan pengharapan. Namun kami sadar ya Tuhan, ketika kami mendapatkan anugerah yang besar itu, seringkali kami tidak meresponinya dengan hidup menyenangkan, memuliakan Tuhan. Kami meresponinya dengan berbuat dosa. Bahkan seringkali kami melakukannya dengan sengaja. Ampuni kami ya Tuhan. Sepanjang tahun 2020 mungkin kami lebih banyak mengeluh dan bertanya-tanya apakah ada Tuhan berjalan bersama dengan kami. Namun sesungguhnya ya Tuhan, kamilah yang menjauh daripada Tuhan. Ampuni kami. Saat ini di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, kami mengakui setiap dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami kembali ya Tuhan, pulihkan kami kembali, segarkan kami kembali. Biarlah ketika anugerah pengampunan itu kami kembali terima, kami boleh hidup termotivasi ya Tuhan, untuk hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari saat ini kita yang telah diampuni dosanya, kita meresponi kasih Allah yang besar ini. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetap sertaku dengan kasih-Mu. Petunjuk hidup baru, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari saat ini bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian.
tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, Entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, Entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga.
Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk pujian yang baru saja kita dengar, sungguh memberkati kita. Saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Kita akan naikkan pujian seorang anak telah lahir. Seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Dialah Yesus Kristus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Raja damai, sambutlah Dia. Selamat Natal saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat yang terus kebaktian dan memberikan penyembahan kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mau menggumuli satu kata yang ada di dalam Alkitab, yaitu Immanuel, dan di Alkitab juga dijelaskan, yang artinya Allah menyertai kita sekalian. Nah, untuk ini mari kita baca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari Keluaran pasal ketiga ayat ke-14. Keluaran pasal 3 ayat 14, demikian bunyinya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Yang kedua kita lihat dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita masuk dalam doa terlebih dulu. Bapa yang ada di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau hadir
Dan Engkau juga Allah yang selain melindungi kami juga membuat kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah renungan pada hari ini benar-benar boleh menjadi kekuatan dan hiburan sekaligus mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tadi yang saya katakan temanya adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai manusia. Ini kalau kita lihat dari Matius pasal 1 ayat 23, ini rupanya yang diucapkan oleh para malaikat pada waktu satu peristiwa terjadi antara Yusuf dan Maria. Nah kita tahu ceritanya bahwa pada satu kali Maria menyatakan dirinya hamil, sedangkan mereka belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Oleh karena itulah maka Yusuf tidak dikatakan dia mereka-rekakan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi yang ditulis dalam Alkitab adalah di mana dia ingin menggagalkan pernikahannya. Karena pada waktu itu Maria tahu-tahu hamil tanpa mereka melakukan hubungan. Di sini kalau kita berbicara bahwa Maria menghamil, maka di sini dikatakan juga dalam Matius bahwa Maria hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu anak yang ada dalam kandungannya adalah bukan manusia seperti kita, tapi Allah yang menjadi manusia. Nah disinilah sesudah malaikat berkata Allah yang menjadi manusia itu, maka keluarlah kata Immanuel yang artinya Allah menyertai manusia. Kalau kita berbicara Immanuel atau Allah menyertai kita, maka kita bisa melihat ini terjadi sejak awal penciptaan alam semesta dan manusia. Nah pada waktu itu kita tahu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Setelah mereka diciptakan, maka kelihatan bahwa bagaimana Allah itu peduli kepada mereka. Paling tidak kita bisa melihat bahwa tersirat adanya satu komunikasi antara Allah dengan Adam dan Hawa. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar apa yang Allah sudah perintahkan. Oleh karena itu rupanya Allah kecewa. Nah selain kecewa juga Allah marah. Namun di dalam marah dan kecewanya Allah tetap menyertai Adam dan Hawa. Yaitu dengan memberikan seekor domba yang mereka bisa sembelih dan kulitnya akhirnya nanti bisa menutupi ketelanjangan mereka. Jadi kita bisa melihat dari kitab Kejadian ini bahwa sebelum mereka jatuh dalam dosa, maka ketelanjangan mereka bukan menjadi masalah. Tetapi sudah jatuh dalam dosa, maka itu menjadi berbeda. Mereka menjadi malu dengan ketelanjangannya dan mereka berusaha untuk menutupinya dengan membuat dari daun. Tetapi di sini kita melihat Allah rupanya tidak mengizinkan itu dan sekaligus Allah yang menyediakan apa yang bisa mereka lakukan untuk menjadi pakaian mereka. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Allah menyertai manusia. Terus kita loncat ke dalam zaman Nuh, yaitu Kejadian pasal 6. Di situ kita lihat bahwa bagaimana manusia itu semuanya itu hidup di dalam dosa. Bahkan jelas sekali dikatakan dalam Kejadian 6 itu. Bagaimana Allah melihat manusia, yaitu tidak ada satupun yang tidak berdosa. Kecuali ada satu orang yang bernama Nuh dan istrinya dan 3 anak dan 3 mantunya. Jadi selain 8 orang ini,
maka kita bisa bayangkan bagaimana keadaan dunia ini karena semuanya itu hidup di dalam dosa. Tetapi dalam keadaan demikian pun kelihatan Allah tetap menyertai manusia. Nah, di sini manusia yang disertai itu adalah Nuh, yaitu dengan tidak memusnahkan Nuh bersama dengan orang-orang yang berdosa, tetapi mengizinkan Nuh menjadi orang yang akhirnya melanjutkan kehidupan manusia. Kadang kita bisa bayangkan kalau misalnya kita ini bertemu dengan sekelompok manusia. Nah, pada waktu kita bertemu dengan kelompok manusia itu, maka tahu-tahu kita baru tahu bahwa semuanya itu adalah orang jahat. Tetapi selain dari semuanya yang jahat itu, rupanya ada beberapa orang saja yang tidak jahat. Nah, mungkin kalau kita mempunyai kuasa untuk memusnahkan atau tidaknya, maka mungkin kita merasa lebih baik musnahkan saja semua. Buat apa dipertahankan kalau cuma beberapa orang? Nah, di sini kita melihat tidak demikian dengan Allah. Rupanya Allah tetap ingin menyatakan penyertaannya, sehingga Allah justru melindungi Nuh, yaitu orang yang tidak bersalah itu. Sesudah itu kita mungkin bisa loncat lagi ke dalam zaman Abraham. Nah, di dalam zaman Abraham, rupanya Allah juga tetap menyertai Abraham dengan keluarganya. Di sini diawali dengan bagaimana Allah menyuruh Abraham bersama dengan ayahnya Terah untuk keluar dari tempat semulanya, yaitu Ur Kasdim, untuk pergi ke Kanaan. Nah, singkat cerita, maka berangkatlah mereka dan akhirnya sesudah Terah meninggal di Haran, Abraham melanjutkan perjalanannya karena disuruh oleh Allah, pergilah mereka ke Kanaan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian mulai pasal 12 dan seterusnya, di situ jelas tampak bahwa Allah betul-betul menyertai Abraham. Yaitu misalnya tatkala Abraham melarikan diri ke Mesir pada waktu terjadi kelaparan di Kanaan, dan sampai akhirnya bagaimana Allah melindungi Abraham dan keluarganya dari perbuatan yang mungkin jahat yang akan dilakukan oleh pemimpin Mesir ini. Nah, disinilah kita melihat Allah beserta dengan manusia itu memang sejak awal manusia diciptakan. Nah, setelah kita berbicara tentang Abraham, mungkin kita bisa loncat kepada cucu dari Abraham, yaitu Yusuf. Kita tahu ceritanya bahwa bagaimana Yusuf itu dibuang oleh kakaknya, yang akhirnya terlantarlah dia. Nah, setelah terlantar itu, rupanya ada perbuatan jahat yang ingin dilakukan oleh istri dari bosnya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yusuf mempertahankan kesuciannya. Nah, di dalam Yusuf mempertahankan kesuciannya ini, kita melihat Allah tidak membiarkan dia sendiri. Karena di dalam bagian Alkitab, mulai pasal 40 dan seterusnya, itu terus-menerus dikatakan Allah menyertai Yusuf. Dan ternyata Allah yang menyertai Yusuf bukan hanya sekedar Yusuf menjadi terlepas dari siksaan atau kejahatan orang, tetapi lebih jauh lagi kita melihat bagaimana Allah menyertai Yusuf sampai Yusuf itu bisa berhasil dengan apapun yang dia lakukan. Timbullah satu peristiwa di mana ada tahun-tahun kemakmuran yang kemudian sesudahnya tahun kelaparan. Pada waktu itu Allah berbicara kepada Yusuf, sehingga Yusuf bisa menyampaikan hal itu kepada pimpinan Mesir. Dan pada waktu itu juga kita bisa melihat bagaimana Allah bukan hanya memakai Yusuf untuk memberitahu bahwa akan terjadi kelaparan, tapi di sini kita melihat bagaimana Allah juga memperlengkapi Yusuf. Sehingga Yusuf bisa menjadi orang yang mampu memanage atau mampu untuk mengelola dari kelebihan yang 7 tahun awal untuk menolong 7 tahun kelaparan yang kemudian. Oleh karena itulah di sini kita melihat Mesir menjadi satu tempat yang satu-satunya mungkin penuh dengan makanan karena perbuatan Yusuf yang disertai oleh Allah. Setelah itu kita melihat
banyak bangsa-bangsa yang datang ke Mesir, karena hanya di Mesir rupanya yang terjadi kemakmuran ini. Nah, dari sekian orang yang datang, rupanya timbullah juga kedatangan ke Mesir dari keluarga Yusuf. Kita tahu bahwa kakak dan ayahnya Yusuf pada waktu itu tidak tahu bahwa yang memimpin Mesir adalah Yusuf yang pernah dijahati, sehingga akhirnya berbondong-bondonglah mereka pindah ke Mesir untuk mempertahankan hidup. Sekarang sesudah kita melihat bagaimana Allah menyertai Yusuf, sekarang kita loncat juga langsung ke dalam zaman Musa. Nah, pada waktu zaman Musa, di sini kita melihat bahwa orang-orang Israel rupanya yang berada sejak zaman Yusuf ke Mesir, itu merasa nikmat berada di Mesir karena rupanya Mesir itu tempat yang cukup berkelimpahan. Disinilah orang-orang Israel rupanya atau orang-orang Yahudi, mereka berkembang biak, makin lama makin banyak orangnya, dan mereka rupanya juga berhasil di dalam masalah ekonomi. Sehingga akhirnya pimpinan Mesir pada waktu itu Firaun mulai was-was dengan keadaan ini. Mereka takut, atau dia, Firaun, atau orang-orang pimpinan Mesir takut bahwa satu kali kelak akan terjadi penggulingan kekuasaan. Karena orang Yahudi makin lama makin banyak. Oleh karena itulah, di dalam kitab Keluaran sekarang, di situ dicatat bagaimana Firaun mulai memberikan tekanan-tekanan kepada orang Israel atau orang-orang Yahudi supaya mereka itu tidak menjadi makmur. Yang dilakukan oleh Firaun rupanya sesuatu yang sangat menyakitkan. Di situ kita bisa melihat bagaimana Firaun memerintahkan bawahannya untuk menyiksa orang-orang Israel dan menjadikan mereka sebagai budak. Dalam peristiwa inilah muncul nama seorang yang bernama Musa tadi. Di sini rupanya Musa memang yang akan dipakai oleh Allah untuk Allah menyatakan bagaimana dia menyertai umatnya yang sekarang sedang dalam keadaan pembuangan dan ditindas. Pada waktu bertemu dengan Musa inilah kita bisa melihat bagaimana Allah berbicara kepada Musa untuk menolong bangsa Israel, yaitu merupakan sebuah pernyataan bahwa Allah betul-betul tidak meninggalkan umatnya. Dan berbicara tentang Musa ini, maka kita melihat akhirnya Allah mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir dan boleh balik ke Kanaan. Kalau kita singkat cerita, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah sejak zaman Adam dan Hawa sampai ke dalam zaman Musa terus-menerus memberikan penyertaannya kepada umatnya. Jadi Immanuel atau Allah yang menyertai kita itu bukan terjadi pada waktu zaman Tuhan Yesus lahir, tapi sejak Allah menciptakan manusia yang pertama kali. Nah, kalau kita lebih jauh lagi kita melihat Allah menyertai umatnya, maka di sini rupanya ada satu diskusi atau dialog antara Musa dengan Allah. Karena pada waktu Allah menyuruh Musa untuk menjadi alatnya mengeluarkan bangsa Israel dan menyatakan penyertaannya, rupanya tidak ada confident di dalam diri Musa. Sehingga akhirnya Musa bertanya kepada Allah, siapa engkau kalau orang-orang Israel itu tanya kepadaku bahwa engkau yang mengutus aku? Disinilah Allah mulai memperkenalkan dirinya. Ada satu kalimat untuk Allah menyatakan siapa dia. Kalimat itu berbunyi, aku adalah aku. Itulah Allah yang ada di dalam Alkitab. Sekarang apa maksudnya? Aku adalah aku. Nah, saya dapat satu tafsiran dari Dr. Harun, yaitu seorang teolog Indonesia yang memang sudah meninggal. Nah, rupanya Dr. Harun itu mulai menyelidiki kata aku yang ada di dalam kalimat itu. Aku yang pertama rupanya sama dengan aku yang kedua, tetapi penekanannya berbeda. Aku yang pertama di dalam bahasa Ibrani dipakai kata esye, artinya aku yang sangat berdaulat. Nah, aku di sini itu ada satu penekanan bahwa aku sangat berkuasa
dan punya otoritas yang sangat tinggi. Sedangkan aku yang kedua itu sangat berbeda dengan aku yang pertama. Aku yang kedua ini tekanannya adalah bagaimana aku akan melakukan sebuah pertolongan atau tindakan yang menyatakan bahwa aku betul-betul care atau menyertai kamu. Ini dipakai kata Ehyeh. Jadi di dalam Alkitab Allah memperkenalkan dirinya dengan nama aku adalah aku, yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata Esyeh, Asher, Ehyeh. Itu untuk menyatakan bahwa aku yang pertama yang sangat berdaulat dan berkuasa ini adalah aku yang tidak diam, tapi adalah aku yang akan memberikan perlindungan kepada umatku. Inilah Allah kita. Nah, kalau kita berbicara lagi di dalam masa Perjanjian Lama, rupanya setelah zaman Musa, nah kita melihat di situ rupanya ada dua masa. Yang pertama yaitu masa tatkala manusia yang memang walaupun sering menyimpang, tapi tetap ada ketaatan kepada Allah. Ada satu rasa respect, ada satu rasa hormat kepada Allah. Walaupun mungkin ada beberapa tindakan yang mereka lakukan adalah yang melanggar apa yang Allah mau. Tetapi respect itu atau penghargaan kepada Allah itu sangat jelas. Nah, kita bisa katakan ini adalah zaman, dan dikatakan zaman para nabi. Berbicara nabi, nabi adalah orang yang Allah utus untuk menyampaikan apa yang Allah mau pesankan kepada umatnya. Jadi rupanya Allah berbicara kepada nabi dan nabi nanti menyampaikannya kepada umatnya. Inilah nabi. Jadi pada waktu zaman ini orang-orang Israel atau umat Tuhan pada waktu itu masih menaruh Allah di tempat yang paling tinggi. Sehingga mereka itu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi atau utusan Allah yang Allah sudah berikan pesan untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi ada masa yang kemudian, yaitu zaman yang dibilang zaman raja-raja. Pada waktu zaman raja-raja, umat Tuhan pada waktu itu memang masih menaruh Allah di tempat yang paling tinggi. Tetapi mereka ingin antara Allah yang tinggi itu dengan mereka ada perantara. Disinilah mereka inginkan adanya raja. Memang dilihat, kalau kita lihat dalam sejarah yang ada di dalam Alkitab, keinginan mereka adanya raja itu ada dua yang kita bisa lihat sebagai motivasi mereka. Yang pertama adalah karena mereka melihat Samuel sebagai nabi yang mereka percaya adalah utusan Allah. Rupanya anaknya ini bukanlah orang yang baik. Oleh karena itu mereka rupanya keberatan kalau Samuel nanti diteruskan oleh anaknya setelah Samuel meninggal. Yang kedua motivasi mereka ialah karena mereka melihat bangsa-bangsa yang ada di sekeliling atau di sekitar mereka. Pada saat itu kita tahu bahwa setiap bangsa mempunyai penguasanya atau rajanya. Kecuali Israel. Karena Israel Allah yang memimpin langsung melalui nabinya tadi. Tapi di sini rupanya orang-orang Israel tidak mau dan mereka ingin seperti bangsa lain, yaitu mempunyai seorang pemimpin yang berkuasa yang mereka bisa lihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Disinilah terjadi apa yang Allah katakan bahwa mereka mulai menolak Allah. Ini bisa kita lihat pada waktu ada satu dialog antara Samuel dengan Allah. Pada waktu itu kan orang Israel berbicara kepada Samuel, menyatakan bahwa ingin supaya adanya raja. Nah, pada waktu mereka berkata demikian, Samuel itu merasa bahwa orang-orang Israel atau umat Tuhan menolak dia. Sehingga pada waktu di dalam doa, mulailah Samuel mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya, yaitu tentang penolakan bangsa Israel kepada dia sebagai utusan Tuhan. Tetapi menarik lagi, karena pada waktu Samuel memberikan keluhan,
Ternyata Allah berbicara dan mengatakan bahwa yang sebetulnya mereka tolak bukan Samuelnya, tetapi sebetulnya Allah lah yang mereka tolak. Oleh karena itu timbul sakit hati Allah pada waktu zaman raja-raja. Tapi kalau kita melihat bagaimanapun sakit hatinya Tuhan, tetap Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Jadi di sini kita melihat umat Israel bukan hanya meninggalkan Tuhan, bukan hanya lari menjauh daripada Tuhan, tapi juga memberikan perlawanan kepada Tuhan. Dan dalam keadaan demikian ini, ternyata di dalam Alkitab Allah tetap menyertai umatnya. Di situ kita bisa melihat dari raja ke-1, raja kedua dan seterusnya, bagaimana campur tangan Allah itu terus menerus, tidak pernah lepas kepada umat Tuhan atau bangsanya. Itulah semua yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita loncat langsung ke dalam Perjanjian Baru, yaitu apa yang kita baca tadi dalam Matius 1 ayat 23. Rupanya di sini Allah yang menyatakan menyertai manusia itu bukan hanya sekarang memberikan utusannya atau mengirimkan utusannya, tetapi di sini Allah sendirilah yang turun sebagai manusia untuk menyatakan bahwa Dia menyertai manusia dengan sesungguhnya. Sekarang timbul lagi pertanyaan, apa bedanya sebenarnya perkataan Allah menyertai umatnya di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru? Rupanya ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama, penyertaan Allah dinyatakan dengan Allah mengutus utusannya untuk pergi kepada umatnya. Ini ada dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Allah bukan mengutus orang, tapi Allah sendirilah sekarang yang datang ke dalam dunia, mengambil bentuk rupa seorang manusia, sehingga Allah sendirilah sekarang yang menyertai secara langsung. Inilah yang dikatakan di dalam Matius tadi pasal 1 ayat 23, yaitu kelahiran Tuhan Yesus sebagai Allah yang menyertai karena Allah mau menjadi manusia. Yang kedua, perbedaannya kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama, Allah masih tetap dianggap atau dilihat atau dipandang oleh orang Israel sebagai yang sangat berkuasa, yang kalau misalnya umatnya melakukan perlawanan bisa memberikan hukuman. Atau sebaliknya, kalau umatnya itu berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka Allah memberikan satu seperti reward atau pahala. Di sini kalau kita melihat umat Tuhan memang tetap sebagai manusia melakukan banyak pelanggaran dan ada hukuman kepada mereka. Inilah yang dikatakan penderitaan yang mereka alami dari Tuhan. Tetapi nyata kita bisa melihat bahwa bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu tetap menaruh Allah di tempat yang paling tinggi dan menjadi Allah yang mereka hormati. Tetapi kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, ternyata berbeda pandangan manusia kepada Allah. Atau beda, yaitu pernyataan Allah kepada manusia. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama kembali, bagaimana Allah menyatakan kuasanya dan orang-orang umatnya itu respect dan memberikan penghargaan, maka kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, itu semuanya itu bertolak belakang atau menjadi kebalikan dari Perjanjian Lama. Di sini kita melihat Allah yang hadir ini, rupanya Dia lahir bukan sebagai manusia yang punya kuasa atau kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, tetapi Dia lahir dari satu kelemahan seorang manusia. Jadi beda sekali dengan Perjanjian Lama. Allah yang sangat berkuasa, tapi dalam Perjanjian Baru, Allah yang lahir ini menyatakan sebagai manusia yang sangat lemah. Itu juga bisa kita lihat tampak dari lahir dari satu pasangan. Kita melihat pasangan di sini adalah Yusuf dan Maria, yang mereka adalah bukan golongan atas, bukan
sebagai penguasa, bukan orang yang penuh dengan kemegahan dan kegagahan. Tapi kita melihat Yusuf dan Maria, yaitu sebagai orang-orang yang kita bisa masukkan ke dalam golongan bawah, yang sangat bersahaja dan yang tidak punya kekuatan atau kemampuan apapun. Di sini kita melihat Allah yang hadir itu dan lahir sebagai manusia, itu dari pasangan yang sangat lemah. Sekarang kita melihat lagi bagaimana tempat pada waktu Allah yang menjadi manusia itu hadir ke dalam dunia. Tempat itu pun bukan tempat yang bukan hanya tidak terhormat, bahkan tempat itu menjadi satu tempat yang sangat-sangat tidak manusiawi. Kita tahu bahwa pada waktu itu, karena semua hotel atau semua kamar tidak ada, maka tinggal sisa yang ada, yaitu sebuah kandang. Kita bisa bayangkan Allah yang hadir itu bukan hanya tidak manusiawi, tapi betul-betul merupakan sesuatu yang sangat mengenaskan, yaitu dia lahir di sebuah kandang. Jadi lebih rendah daripada manusia pada umumnya. Inilah yang terjadi. Allah dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah yang ada dalam perjanjian baru. Sekarang kita bertanya lagi, mengapa hal itu terjadi? Kenapa perubahan dari Allah yang sangat luar biasa, penuh dengan kekuasaan, tahu-tahu menjadi Allah yang sangat lemah? Di sini kita bisa melihat karena Allah ingin melakukan sebuah penebusan kepada manusia. Sebab kita melihat setelah lahirnya Tuhan Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia ini, tidak manusiawi. Terus kita bisa melihat di dalam perjalanan hidup dan dalam hidup pelayanannya, rupanya Tuhan Yesus ditolak di mana-mana. Sampai klimaksnya bukan hanya penolakan biasa, tetapi dengan melakukan sebuah penyiksaan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus setelah melayani 3,5 tahun, maka dia akhirnya ditangkap dan disiksa di situ. Setelah disiksa itu, klimaksnya adalah bagaimana dia harus mati di kayu salib. Inilah yang kita lihat Allah yang seperti demikian. Itu karena mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah supaya kita manusia yang tidak bisa tidak berdosa dan tidak ada yang tidak berdosa, maka mau tidak mau harus ada hukuman. Di dalam perjanjian lama sudah jelas kalau ada orang berdosa langsung dapat hukuman, tetapi tidak dijelaskan dengan hukuman yang akan terjadi setelah orang yang berdosa ini mati dan meninggalkan dunia ini. Inilah sebabnya Allah yang menjadi manusia itu turun sebagai yang sangat lemah, penuh penderitaan, dan akhirnya mati. Karena tujuannya satu, yaitu untuk menebus hukuman yang seharusnya bagi kita yang berdosa ini. Kita tahu setelah kematian, maka tidak ada satu orang pun yang bisa bebas dari hukuman Allah, yaitu neraka. Oleh karena itulah di sini kita melihat Allah yang menyertai manusia itu bukan hanya pada waktu manusia itu hidup dalam dunia, tapi juga setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itulah Allah yang menjadi manusia ini itu melakukan semuanya karena hanya dengan satu tujuan, bisa menggantikan hukuman yang diperuntukkan untuk kita yang berdosa. Sehingga melalui kematiannya inilah maka kita orang percaya adalah orang-orang yang bisa dibebaskan dari hukuman kekal, yaitu neraka. Dan oleh karenanya kita pun diselamatkan, yaitu kita bisa bersama dengan Allah Bapa di surga setelah kematian tiba. Jadi di sini kita bisa melihat Allah di dalam perjanjian baru itu ditekankan sebagai Allah yang bukan hanya menyertai manusia di dunia, tapi juga yang menyebabkan manusia oleh karena pengorbanannya itu akan masuk ke dalam surga. Inilah Allah kita. Esye, Asher, Ehye.
Artinya Allah yang sangat berkuasa, berwibawa, berotoritas. Dan itu terjadi dalam perjanjian lama. Adalah juga Allah yang ada dalam perjanjian baru, yaitu sebagai Allah yang memang rela berkorban supaya kita kelak setelah kematian kita bisa bersama dengan Tuhan di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Merayakan Natal artinya merayakan kelahiran Allah yang menjadi manusia itu ke dalam dunia. Kita merayakan Natal artinya kita mengakui adanya perubahan, yaitu Allah dalam perjanjian lama yang sangat berkuasa dan siap memberikan hukuman kepada manusia, berpindah menjadi Allah yang menghukum dirinya sendiri sehingga kita semua bisa diselamatkan. Oleh karena itu kalau kita berkata merayakan Natal, sering timbul dalam pikiran saya, tepatkah kata ini? Sebab kata merayakan itu artinya atau mengandung arti bahwa ada sesuatu yang ingin kita tonjolkan atau tunjukkan, yaitu sebagai sesuatu yang gegap gempita dan penuh dengan kemenangan. Tetapi kalau kita melihat seperti tadi, yaitu masuk dalam perjanjian baru, Allah yang menjadi manusia ini penuh dengan pengorbanan, maka kata merayakan di sini sebetulnya kurang terlalu tepat. Mungkin kita bisa bilang, ya tetap bisa tepat kata merayakan itu karena melalui pengorbanannya kita semua nanti kalau mati kita tidak akan mengalami penderitaan. Inilah dia Allah yang ada di dalam Alkitab. Esye Asher Ehye. Artinya aku yang menciptakan alam semesta. Aku yang punya kuasa terhadap segala hal. Aku yang tidak bisa untuk dikunjungi karena terlalu jauh. Aku inilah adalah Allah yang mendatangi manusia dalam bentuk seorang manusia. Kalau kita berbicara manusia, terus kita berbicara Allah, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk datang ke tempat Allah. Atau kalau ada orang yang berkata, saya bisa datang ke tempat kemuliaan Allah, maka Allah yang mereka katakan mereka datangi adalah bukan Allah yang maha tinggi. Jadi di sini kita melihat satu kenyataan. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Allah kalau bukan Allah sendiri yang datang kepada manusia. Inilah dia pernyataan Alkitab tentang Allah kita. Allah Immanuel, artinya Allah yang menyertai manusia. Kita berbicara Natal pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Natal kali ini betul-betul merupakan Natal yang sangat beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita tahu bahwa ada virus COVID-19, yaitu yang menyerang semua orang di dalam semua bangsa dan semua benua dan semua tempat. Di dalam keadaan demikian, salah satu cara untuk orang tidak kena musibah ini, maka dia tidak bisa bertemu dengan orang lain. Jadi Natal pada tahun ini adalah Natal di mana beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa berhubungan dengan orang lain, kita bisa merayakannya, dan kita bisa bergembira bersama-sama dengan orang lain, karena Allah mau menyelamatkan kita sehingga dia menderita. Maka Natal tahun ini itu tidak bisa kita lakukan lagi. Oleh karena itu mungkin timbul rasa sepi atau rasa sendiri. Rasa di mana saya tidak lagi berhubungan dengan orang lain. Nah, Natal kali inilah yang kita lihat sebagai Natal yang paling pahit. Tetapi pada waktu kita merasa Natal kali ini adalah yang paling pahit, di sini kita harus ingat kembali tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita sekalian. Dia menyertai kita selama kita hidup di dalam dunia. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, ada dua hal yang kita melihat bisa terjadi kepada kita, yaitu yang berhubungan dengan penderitaan yang ada di dalam dunia.
Manusia sebetulnya adalah orang yang di dalam alam itu adalah orang yang tidak bisa sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya dia tidak bisa tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi kita bisa bayangkan sekarang ini, begitu banyak orang yang mengalami stres atau mengalami depresi bahkan. Awalnya mungkin hanya frustrasi karena rasa sendiri ini, tapi itu akan terus meningkat menjadi stres dan depresi. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan seperti demikian inilah, mari kita mengingat bahwa Allah kita tetap sama. Jadi Allah yang ada pada tahun-tahun lalu yang menyebabkan kita bisa bersukacita adalah Allah yang sama. Yaitu yang inginkan kita juga bisa mengalami sukacita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Nah, kalau kita melihat kembali di dalam uraian tadi tentang Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka marilah kita memahami bahwa Allah yang menyertai kita itu bukan hanya Allah yang berkuasa jauh di atas kita, yang tidak mungkin bisa kita kunjungi, tapi Dia adalah juga Allah yang mengunjungi kita sebagai manusia. Hal yang lain kita melihat bahwa di dalam suasana seperti demikian, kita tahu bahwa ekonomi sekarang menjadi berubah. Berapa banyak perusahaan yang harus tutup? Berapa banyak pabrik yang akhirnya harus ditutup karena adanya pandemi ini. Oleh karena itulah terjadilah sekarang pemutusan hubungan kerja. Yaitu di mana orang-orang dikeluarkan karena memang pabrik atau perusahaannya tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Nah, di dalam pemutusan pekerjaan inilah berarti kalau tadi misalnya ada 100 orang yang bisa bekerja, sekarang hanya mungkin cuma 25 atau 30 orang. Berarti ada 70 orang yang mengalami penderitaan. Nah, di sini kita melihat penderitaan itu tidak stop di sini. Karena untuk kita bisa menjadi yang 30 orang yang tidak dikeluarkan, timbullah di sini persaingan. Nah, di dalam persaingan inilah kita bisa melihat bagaimana akhirnya manusia bisa menjadi tega kepada sesamanya. Dia bisa menjadi tega untuk berbuat sesuatu yang mungkin kurang baik. Disinilah kita melihat sikut-sikutan antara sesama pekerja itu bisa terjadi. Rupanya penderitaan yang terjadi kepada orang-orang yang bekerja dalam satu perusahaan atau pabrik itu bukan berhenti hanya kepada mereka. Ternyata yang mempunyai perusahaan itu sendiri pun sekarang sedang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya mereka sendiri juga tidak bisa mempertahankan bagaimana usahanya itu bisa tetap bertahan. Inilah keadaan Natal pada tahun ini. Tetapi marilah kita ingat bahwa Allah yang kita ingat lahir sebagai manusia untuk menyatakan pengorbanannya karena menyertai kita, Dia tetap sama. Sejak dulu sampai sekarang. Sejak manusia baru mulai diciptakan. Sampai sekarang dan selama-lamanya. Artinya mungkin sampai kita meninggal atau sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Inilah Dia Allah kita. Di dalam kesepian, saya percaya banyak orang yang putus asa. Sebagai seorang pendeta, saya pun tidak bisa berbohong dan saya harus jujur bahwa ada kadang-kali rasa putus asa itu betul-betul menekan. Di sini kita bisa melihat justru dalam keadaan demikianlah kita membutuhkan Allah yang tercatat dalam Alkitab. Allah Yahweh, Allah Immanuel, artinya Allah yang tidak melepaskan kita, tapi Dia selalu menyertai kita sekalian. Oleh karena itu, saya percaya di dalam keadaan putus asa atau down yang sangat luar biasa, marilah kita menemukan satu titik terang, yaitu masuk ke dalam batin yang paling dalam, di mana kita tidak bisa tidak, kita harus mengakui
bahwa kita membutuhkan penyertaan dari Allah. Seperti seorang anak yang masih kecil membutuhkan tuntunan dari orang tuanya, demikian kita juga membutuhkan tuntunan dari Allah yang menyertai kita. Kalau kita berbicara agama, maka kita melihat semua agama itu mengajarkan hal yang sama, yaitu supaya semua orang pengikutnya itu melakukan perbuatan baik. Di sini semua agama sama, termasuk kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi rupanya ada juga perbedaannya. Perbedaannya di sini adalah kalau dalam agama orang disuruh berbuat baik supaya tidak mengalami hukuman, supaya bisa dapat pahala atau reward. Tapi di dalam kepercayaan kita kepada Alkitab, maka bukanlah kita itu bisa memegang Allah sehingga kita bisa selamat. Tapi hanya satu, yaitu karena Allah mau menjadi manusia. Allah mau menghampiri saya. Allah mau memeluk saya. Dan Allah mau untuk memegang saya selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menemukan Allah dalam pemandangan yang sebenarnya, dalam perspektif yang benar, yaitu di mana Allah adalah yang berkuasa, adalah Allah yang tidak akan meninggalkan kita sebagai umatnya, dan Dia juga adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Biarlah Natal pada tahun ini, walaupun secara manusia kita bisa mengalami sesuatu yang membuat kita down, tapi ingatlah bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Inilah Natal. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, pada hari ini kami merayakan Natal. Kami mengingat atau diajak ingat tentang kelahiran Engkau ke dalam dunia, yaitu Allah yang mau menjadi manusia. Tuhan, Engkau Allah pencipta, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan segalanya dari yang tidak ada menjadi ada, dan Allah yang menguasai segala ciptaannya. Dan itu tercatat di dalam Perjanjian Lama, yaitu juga sebagai Allah yang sangat berkuasa dan bisa melakukan tindakan kepada manusia yang melakukan pelanggaran kepadanya. Ya Tuhan, biarlah kami juga ingat Engkau adalah Allah yang juga ada dalam Perjanjian Baru, yaitu Allah yang mau datang kepada kami sekalian sebagai manusia yang Tuhan akan tebus. Sehingga keselamatan bukan karena kami mampu melakukan sesuatu yang baik, tapi karena Engkau Allah yang menyertai kami, yang akan menuntun kami sehingga akhirnya kami bisa terus berjalan di jalan Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan, biar Natal kami ingat sebagai kehadiran Allah yang luar biasa. Siapa kami, manusia, yang bisa melepaskan diri kami dari dosa? Tidak ada satu orang pun. Siapapun dia. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih. Karena Engkau Allah yang sangat berkuasa adalah Allah yang akan melindungi kami. Adalah Allah yang menyelamatkan kami. Inilah Natal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu indah dijelaskan kepada setiap kita. Betapa Allah yang maha dahsyat, maha besar, maha berkuasa itu. Dia datang mengunjungi kita, manusia yang kecil dan hina. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Bukan untuk membayar apa yang sudah Tuhan perbuat, karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada harta yang bisa kita berikan untuk cukup membayar kasih Tuhan. Di depan Bapak Ibu ada QR Code, silahkan scan dan kumpulkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel. Dia yang menyertai kita pada masa-masa sukar kita. Dia Allah yang Immanuel, yang menyertai kita pada masa-masa sukacita kita. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian ini Immanuel, Immanuel. Besertaku Tuhan, aku tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Besertaku Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan kemuliaan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bukan hanya pada saat-saat yang penuh sukacita, tapi juga pada saat-saat yang penuh dengan duka cita, sengsara, awan gelap dan kabut. Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami pun membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami tahu tidak bisa membalas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Tapi Tuhan, persembahan ini sebagai bentuk iman kami. Ucapan syukur buat Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memilih untuk lahir dan mengunjungi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta penggembalaan. Puji Tuhan saudara, pada hari ini puncak daripada seluruh rangkaian acara Natal kita di tahun 2020 ini, tahun yang tidak mudah. Dan saudara, sepanjang minggu-minggu Advent kita banyak memikirkan, merenungkan tentang betapa amazingnya janji Tuhan itu. Dan pada hari ini, di hari Natal ini, kita juga amazed karena janji Tuhan itu sudah digenapi. Dan janji Tuhan itu juga terus dan sedang digenapi, yaitu Dia yang Immanuel itu beserta dengan saudara dan saya. Saudara, apapun kondisi keadaan kita, mari kita mengingat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita melangkah ke depan dengan satu kebersandaran dan keyakinan iman bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita karena Dia sudah lahir ke dunia, membuktikan bahwa Dia mau bersama dengan kita, saudara dan saya. Apapun kondisi kita hari ini. Saudara, kita bersyukur Tuhan memimpin, dan saya juga atas nama majelis ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh panitia Natal yang sudah mempersiapkan segala sesuatu ya di dalam peringatan dan perayaan Natal kita pada tahun ini. Dan walaupun saudara semua masih tetap di rumah, tidak bisa hadir berkumpul sama-sama di gereja, kiranya sukacita itu tetap berlimpah-limpah kita rasakan ya pada tahun ini. Bahkan mungkin karena pandemi ini saudara, kita semakin bisa meresapi, menghayati ya apa itu Natal. Tuhan ada bersama kita, Tuhan hadir menyertai. Saudara, mengingatkan kembali hari Minggu ini kita adalah minggu kebaktian yang terakhir, minggu kebaktian umum yang terakhir. Jangan lewatkan saudara ya, untuk kita bisa bersama-sama menikmati kembali persekutuan dengan Tuhan. Ebenezer menjadi satu tema kita di dalam menutup ya ibadah tanggal 27. Dan juga saya mengajak kita untuk menutup tahun ini di dalam ibadah syukur kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember jam 5 sore, Amazing Grace. Dengan kita menyadari anugerah Tuhan itu selalu cukup ya, bahkan begitu menakjubkan. Maka kita boleh mengakhiri tahun ini ya dengan penuh rasa syukur. Kemudian saudara, tanggal 1 Januari juga mari kita bersama memulai hari pertama di tahun yang baru. Kalau Tuhan mengizinkan kita ya bisa memasuki tahun yang baru, maka mari kita juga beribadah bersama-sama ya dengan seluruh umat Tuhan. Dan kita di GKY, kita akan beribadah secara online melalui channel YouTube Sinode Gereja Kristus Yesus. Dan saudara, tahun baru kita juga akan mengadakan perjamuan kudus mengingat cinta kasih Tuhan. Ya, yang juga memberikan perintah supaya kita melakukannya untuk mengingat akan Dia. Maka mari saudara yang belum mengambil roti dan cawan anggur, saudara bisa mengambil di tata usaha gereja ya. Demikian. Dan kembali lagi kita ucapkan selamat ya. Kemarin mungkin kalau Bapak Ibu belum ikut ibadah malam Natal ya, kita sudah umumkan
kita menyambut dengan sukacita ya rekan hamba Tuhan kita Pak Stanley, Ibu Junia sudah ditambahkan lagi ya seorang putri Joanna Alexa kemarin hari Selasa ya, kita sambut menjadi bagian dari keluarga GKY Gading Serpong ya. Tuhan memberkati Pak Stanley dan Ibu Junia. Baik saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, biarlah berita Natal terus boleh menggema di seluruh dunia pada hari ini. Dan biarlah setiap berita firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar-mimbar gereja boleh sekali lagi menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan bagi seluruh umat Tuhan. Bahkan ya Tuhan, biarlah umat-Mu juga boleh menjadi terang yang membawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh pandemi pada hari ini. Supaya kami sebagai anak-anak-Mu juga boleh memiliki kekuatan iman untuk melangkah. Dan dengan itu juga hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan pada hari-hari ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk dunia yang tengah bergelut dengan pandemi. Tuhan, berilah pertolongan dan anugerah untuk setiap pemerintah-pemerintah di dunia yang sedang berjuang, baik itu menangani masalah pandemi, masalah perekonomian, dan seluruh sisi bidang kehidupan yang terdampak olehnya. Tuhan, berilah anugerah-Mu, termasuk untuk pemerintah Indonesia pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah Natal ini. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan dan yang telah dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mencurahkan segala berkat dan kasih karunia-Nya kepadamu. Biarlah nyata sungguh penyertaan-Nya, Immanuel, beserta dengan saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati, selamat hari Natal buat kita semua.